Pernah nggak kita merasa gagal karena orang yang paling kita sayangi tidak berjalan di jalan yang kita harapkan? Surat Hud ayat 45-46 berbicara tepat di titik itu. Nabi Nuh berdoa, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, dia anakku, dia keluargaku. Ini doa seorang ayah, doa orang tua, doa orang yang merasa, aku sudah berusaha, tapi kenapa hasilnya begini? Hari ini banyak orang yang memikul beban psikologis yang sama. Orang tua yang merasa gagal mendidik anak, pasangan yang tak merasa cukup, saudara yang menyalahkan diri sendiri. Lalu Allah menjawab dengan kalimat yang sangat berat, innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Bukan berarti Allah menafikan darah, tapi Allah sedang mengajarkan batas tanggung jawab manusia. Allah melanjutkan, innahu amalun ghairu sholih. Yang dinilai Allah bukan status, bukan hubungan, tapi pilihan dan perbuatan. Ini pesan yang sangat menyembuhkan secara psikologis. Kita bertanggung jawab atas usaha, bukan atas pilihan orang lain. Dan Allah menutup dengan peringatan lembut tapi tegas. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka jangan memohon sesuatu yang bukan wilayahmu, yang engkau tidak tahu hakikatnya. Artinya apa? Jangan menyiksa dirimu dengan rasa bersalah yang bukan milikmu. Surat Hud mengajarkan keikhlasan yang paling sulit. Mencintai tanpa menguasai. Berdoa tanpa memaksa hasil. Karena hidayah bukan warisan. Dan keselamatan bukan hasil tekanan. Tapi pilihan sadar setiap jiwa. Anak kita mungkin hadir secara fisik di rumah, tapi apakah jiwanya sedang tersesat jauh di dalam jeratan dunia maya? Menjaga mereka bukan sekadar memberi makan, tapi melindungi hati dari polusi konten yang merusak fitrah dan adab keluarga. Ramadan adalah momen kendali diri. Jika kita bisa menahan lapar, seharusnya kita bisa menjadi navigasi agar gadget menjadi jalan surga, bukan sumber bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di zaman ini, hati anak-anak kita diuji bukan hanya oleh dunia nyata, tetapi juga oleh dunia yang bergerak cepat di balik layar. Media sosial dan permainan digital dapat menjadi hiburan, namun juga dapat mengalihkan hati jika tanpa bimbingan dan batas. Inilah tantangan kita. Kita semua yang sayang anak. Allah menyebutkan, jangan sampai kita lalai dengan anak, tapi juga jangan sampai tidak bertanggung jawab terhadap anak. Allah mengingatkan, jangan sampai kita lalai dengan anak. Ingat, hati anak mudah terpengaruh apa yang dilihat dan didengar. Anak akan membentuk cara berpikir dan bersikap. Banyak anak rusak ya, karena mereka tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tadinya anak itu suka ke masjid, tapi karena yang dia dengar
maksiat dan dosa-dosa semakin jauh dari masjid. Hiburan yang berlebihan, melalaikan dunia digital, sering menghadirkan kesenangan instan yang menjauhkan dari ketenangan. Berapa banyak orang yang gelisah hanya karena ia sibuk dengan hiburan, dan bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena mereka kecanduan hiburan. Nah, oleh karena itu kita tetap harus menjaga diri kita. Ramadan mengajarkan kendali menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari hal-hal yang melalaikan. Kesempatan di Ramadan ini, ayo kita kuatkan agar kita jangan sampai menjadi orang yang lalai. Peran orang tua menjaga hati anak adalah bagian dari tanggung jawab iman. Bahwa Allah memanggil kita dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu, agar semua kita bertanggung jawab terhadap iman kita, juga bertanggung jawab terhadap iman anak-anak kita. Jangan menjadi orang tua yang hanya pandai melahirkan, tapi juga pandai mendidik mereka. Jika hati anak terjaga, maka pikirannya jernih, ibadahnya tenang, dan tumbuh kembangnya selamat. Halo Bu. Halo. Semangat. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ibu, silakan. Assalamualaikum Abi. Saya namanya Ibu Titin. Saya mau bertanya, gimana ya Bi, anak sekarang tuh kok lebih banyak curhat di medsos dibanding ke ibunya sendiri. Gimana tuh Bi solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya tergantung cara berkomunikasi. Jadi mulai sejak kecil biasakan jadi orang tua yang berkomunikasi dengan anak. Biasakan anak kita itu bermusyawarah dengan kita. Anak ingin pergi keluar, biasakan anak diajarkan minta izin. Anak mau pegang HP, biasakan dia minta izin. Nah, orang tua yang membebaskan anaknya dengan sebebas-bebasnya, dan anak dibiarkan tanpa teguran, tanpa ada budaya di rumah, budaya musyawarah, budaya komunikasi, maka itulah akibatnya. Anak akan lari ke tempat-tempat di mana dia merasa di situ tersalurkan. Dan yang paling gampang bagi mereka adalah sosial media sekarang. Nah, oleh karena itu, ayo orang tua bangun di rumah budaya komunikasi yang baik, budaya musyawarah, budaya minta izin, sehingga sekecil apapun anak itu, dia selalu akan minta pendapat ayahnya dan selalu akan curhat kepada orang tuanya. Maka jangan salahkan anak ketika di rumah itu ternyata tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada rapat sama sekali, tidak ada musyawarah sama sekali. Ketika anak kemudian curhat di sosial media, apalagi sampai dia kemudian merusak dirinya dengan cara apa yang dia inginkan. Ingat bahwa anak adalah amal jariah kita. Kalau anak kita baik, kita kebagian pahala kebaikannya. Tapi naudzubillah Bunda, kalau anak kita rusak, kita jangan sampai kebagian dosanya ya. Ayo jadilah orang tua yang bijak, sayangi mereka, didik mereka, arahkan mereka. Karena mereka mengerti ketika orang tua mengarahkan mereka. Semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.